Saya mengharapkan ini bisa berkembang di setiap wilayah. Karena pernah kita dengar Panglima TNI pernah berbicara di media, ya itu tentang 6 perspektif ancaman terhadap bangsa dan negara kita sekarang ini. Yang pertama itu masalah Darwin di Australia sana, ya. Jadi ya kalau kita lihat ya kalau dibilang curiga ya boleh juga curiga, ya begitu. Kenapa ada beberapa ribu pasukan marinir Amerika Serikat berada di sana, begitu. Dan juga jumlahnya juga bukan 5.000 juga, itu meningkat. Nanti akan ditingkatkan. Kalau kita curiga boleh saja, dan kita masuk ke dalam ancaman boleh juga. Kalau kita tidak curiga, berarti deteksi dini kita nggak jalan. Jadi kenapa pasukan marinir Amerika Serikat ada di sana, kita perlu kita waspadai, kita curigai, karena kita tahu bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang kaya dengan alam dan isinya. Kemudian yang kedua, LCS, Laut Cina Selatan. Ini juga menjadi konflik juga yang sampai saat ini memang kelihatan ada mayem, tapi ini ada mayem terus berjalan terus. Kalau dibilang hangat, nanti panas, hangat, panas, tidak dingin. Karena itu daerah sengketa dan situasi seperti itu tidak dingin, minimal hangat. Dan juga bisa panas. Kalau sudah panas, berarti sudah mulai ada pergerakan pasukan-pasukan yang sekarang ini kalau di hasil dari sidang di Belanda yang memenangkan Filipina, tetapi dari Cina sendiri itu mengklaim bahwa tetap wilayah dia. Jadi kalau Cina itu tidak peduli itu tetap wilayah saya, walaupun yang ngomong Belanda, yang ngomong siapa itu tetap wilayah saya. Karena sampai sekarang ini Cina masih membangun pangkalan militer di sana. Jadi ini tentunya efeknya ada juga ke Indonesia, yaitu di Natuna, gitu. Karena berhadapan langsung. Kemudian FPDA ini adalah negara-negara yang ada di sekeliling kita, seperti contoh Malaysia, Singapura, Australia, New Zealand, yang dimana ya juga perlu kita waspadai, karena negara-negara tersebut tentunya memiliki kepentingan lain terhadap negara kita, ya, yang tadinya kembali kepada kekayaan alam dan isinya yang kita miliki, bahwa negara kita adalah sangat kaya dengan sumber kekayaan alamnya, dan ini tentunya akan menjadi potensi negara-negara luar untuk mengambil atau merebut kekayaan kita ini. Selanjutnya teroris ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan kepada para dulu pernah saya paparan juga dari anak sekolah, kemudian mahasiswa juga, tentang teroris ini. Karena teroris ini yang dulunya Al-Qaeda sekarang bermetamorfosis menjadi ISIS, gitu. Yang perlu kita waspadai kalau ISIS sekarang sudah hancur di Suriah. Tentunya orang-orang itu akan lari ke kacir dan masuk kembali ke negara-negara asalnya. Negara kita itu ada beberapa banyak juga di sana, itu termasuk anak-anak kecil. Anak-anak kecil kita itu dilatih di ISIS. Jadi dilatih nembak pistol, dilatih nembak senapan panjang. Saya videonya ada, tapi karena ini kan bukan paparan saya, jadi kan hanya sambutan. Itu ada, semuanya ada, buktinya ada. Dan itu nanti akan kembali ke Indonesia. Kalau udah kembali ke Indonesia, bisa lihat sendiri nanti jadi apa negara kita. Permasalahan teroris tidak akan selesai. Narkoba. Selanjutnya yang kelima adalah narkoba. Narkoba juga merupakan ancaman yang serius untuk bangsa kita, karena ini menghancurkan generasi kita di bawah kita ini, gitu.
Karena beberapa tahun ke depan, 10 sampai 20 tahun ke depan tentunya nanti yang akan menjadi pimpinan yang anak-anak muda kita nih. Yang anak SMP, SMA. Tapi kalau sudah dihancurin, yang orang-orang pinternya itu dengan narkoba, sudah tidak ada lagi orang pintar di Indonesia. Dan itu tidak akan menjadi pucuk pimpinan nantinya. Yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak pintar, gitu. Ya. Kemudian selanjutnya persaingan ekonomi global. Walaupun sekarang negara kita ini untuk ekonominya kalau di tingkatnya sudah mulai membaik, namun ini juga tidak lepas dari persaingan ekonomi negara-negara yang seperti negara Eropa, ya, dan sebagainya. Ini persaingan ekonomi juga sangat mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi kita. Kalau ekonomi kita bagus, tentunya masyarakat akan bagus, ya. Gaji-gaji bapak-bapak ini, putra putri ini, TNI Polri juga akan bagus gitu, termasuk saya. Gitu. Nah, jadi ini tentunya persaingan ekonomi tentunya sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan terhadap Indonesia sendiri, karena kalau misalkan kita bisa bersaing ekonomi dengan baik ya, dengan negara-negara lain, tentunya negara kita akan makmur. Kemudian selanjutnya pelantikan FKPP ini tentunya kita mengharapkan yang sekarang ini dipimpin oleh Bapak Toto. Kebetulan Bapak Toto juga tidak minim pengalaman dalam bidang organisasi, karena beliau juga sebelum FKPP sekretaris Toto, ya, sekretaris juga sebagai ketua KONI. KONI kan mempunyai organisasi, jadi udah matang. Tadi sudah berdiri di sini langsung membagi tugas. Nah, itu tanda kematangan seseorang tuh, langsung bagi tugas terus di sini Bapak, ya. Dan juga beliau ini juga selain ketua KONI, sekretaris dulu, sekretaris PPI, apalagi Bapak? PPNC. Hah? PPM. Oh, ketua PPM. Dan yang terakhir juga sebagai kepala rumah tangga juga. Ya. Jadi jabatannya banyak juga. Ya, kita mengharap dengan di bawah kepimpinan Toto, FKPP TNI Polri yang ada di wilayah Kabupaten Klaten bisa berkembang. Tentunya kita dari pihak dari TNI sendiri dengan pihak dari Polres juga tentunya sangat mendukung apa yang akan direncanakan kegiatan FKPP ini. Tadi saya sudah WA dengan Kapolres. Saya foto ininya, background saya kirim ke Kapolres. Saya bilang, karena kan satu liatin ngomongnya kan enak. Bro, yang gitu, ngomongnya bro aja satu liatin. Bro, ini FKPP belum punya apa, belum kok ya. Gitu. Nanti kita ngobrol sama Allah, ngobrol sama yang tadi bagusnya di mana. Nah, kemarin kalau ngomong di daerah kepala terus, kantornya ya ada mana sih? Mau dilihat sendiri udah nggak ada lagi kan gitu, ya nggak ada lagi ruang karena podiumnya kecil. Gitu. Jadi nanti kantor mungkin nanti kita akan bikinkan itu yang di gedung kayak gitu.